Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dimulai dari saya dulu. Saya bernama Dava Abdurrahman dengan NIM 3109111110029 dan di sini ada kerabat saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Fulmi Prasetyo. NIM saya itu 2310911111004. Oke, baik, kami di sini akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pria dan wanita beserta fungsi seksualnya. Mungkin untuk selanjutnya, untuk organ reproduksi pria ini apakah dikenal dalam Latin seperti apa? Baik, untuk sebagai bahasa Latinnya untuk organ reproduksi pada pria ini yaitu organa genitalia masculina interna. Itu untuk pada bagian dalam, tapi untuk bahasa biasanya itu organa genitalia masculina Eksterna. Oke, baik, untuk bahasa Latinnya sendiri organa ini adalah organ dan juga genitalia ini adalah menyangkut paut dengan perkembangbiakan, dan juga untuk maskulina seperti yang kita tahu adalah maskulin ataupun kelaki-lakian seperti itu. Pertama kita bahas adalah yang testis. testis Yes. atau yang interna. Yang interna. Oke, baik. Organ-organ ini memiliki peran penting gitu untuk yang bagian internal ini, untuk dalam hal produksi, maturasi, dan juga transportasi spermatozoa, dan juga produksi cairan seminalis yang penting untuk proses reproduksi. Organ-organ demikian adalah seperti testis, epididymis, ductus deferens, funiculus spermaticus, dan juga Epididymis. epididymis. Nah, untuk epididymis ini itu adalah saluran yang mana dia berdekatan dengan sisi superior dan dorsal testis. Nah, organ ini dia terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada kaput atau bahasa istilah kita yaitu kepala, dan juga ada namanya korpus yaitu badan, dan juga ada namanya cauda yaitu ekor. Nah, yang berlanjut sebagai ke ductus deferens. Nah, untuk fungsinya sendiri itu, fungsi dari epididymis itu sebagai tempat penyimpanan dan juga maturasi sperma. Nah, sperma ini yang dihasilkan di testis masuk ke kaput epididymis melalui ductus deferens. Kemudian di mana mereka disimpan dan dimatangkan sebelum berpindah ke ductus deferens. Oke, dan juga sebelum epididymis ini terdapat suatu produksi utama dalam suatu perkembangbiakan, yakni adalah sperma, di mana itu yaitu organ tersebut adalah organ testis. Oke, baik. Testis sendiri merupakan organ yang berbentuknya seperti telur, berukuran umumnya sekitar 4x3 cm dengan berat antara 20-30 gram. Testis ini memiliki 2 ujung yang disebut dengan polus superior dan juga polus inferior, ataupun bahasa lainnya adalah ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Fungsi utama dari testis sendiri sempat saya sebutkan tadi adalah untuk produksi sperma di dalam tubulus seminiferus lebih spesifiknya, dan juga untuk produksi hormon testosteron. Testis ini dikelilingi oleh lapisan padat yang disebut tunikal bugina yang memberikan septa ke dalam parenkim testis, membagi parenkim menjadi sekitar 370 lobulus yang berisi tubulus seminiferus. Oke. Dan setelah testis juga ada namanya funiculus spermaticus. Nah, untuk funiculus spermaticus ini dia adalah struktur yang mana dia berdiri dari ductus deferens, pembuluh darah, kemudian juga saraf dan jaringan ikat yang menghubungkan testis dengan struktur yang di dalam rongga perut. Funiculus ini juga berperan dalam menjaga testis dalam posisi yang tepat serta melindungi pembuluh darah dan saraf yang masuk dan keluar dari testis. Oke, lalu kemudian dari urutannya tadi adalah testis, epididymis, dan juga Funiculus itu setelah bukan setelah sih, setelah ductus deferens. Ya, oke, baik. Berarti untuk urutannya itu yaitu testis, kemudian epididymis, ductus deferens, kemudian baru funiculus spermaticus. Ductus deferens atau vas deferens. Ductus deferens sendiri adalah saluran otot yang membawa sperma dari epididymis menuju ke vesicula seminalis dan prostat untuk berproses lebih lanjut sebelum ejakulasi. Jadi cairan sperma itu tidak murni sperma, tapi ada campuran dari kelenjar-kelenjar tertentu gitu ya. Berarti tidak murni 100% itu adalah sperma. Tapi hasil sekresi dari kelenjar-kelenjar inilah yang dapat mempertahankan sperma untuk bisa sampai ke targetnya seperti itu, apa satu gitu kan. Organa genitalia interna ini juga disupport sama apa tuh?
Nah, untuk berikutnya itu ada kelenjar seks tambahan. Nah. Apa aja tuh di dalamnya? Oke, untuk kelenjar seks tambahan ini itu ada kelenjar prostat, vesicula seminalis dan juga kelenjar Koper. Oke, baik. Dimulai dari awal dulu, yakni adalah kelenjar prostat seperti itu ya. Kelenjar prostat ini terletak di bawah kantung kemih atau vesika urinaria dalam bahasa anatominya, berukuran sekitar 4x3 x 1 cm. Beratnya pada umumnya sekitar 20 gram, namun ini kembali pada tiap orang juga berbeda-beda seperti itu. Prostat ini terdiri atas dua lobus, yang ini ada lobus dexter bagian kanan dan juga lobus sinister bagian kiri, yang dipisahkan oleh sulcus kecil, serta terdapat pula ada lobus medius yang terletak di antara keduanya. Kemudian prostat ini fungsinya apa? Baik, untuk prostat ini dia berperan dalam reproduksi cairan yang menjadi bagian dari semen yang membantu menjaga motoritas sperma. Setelah dari kelenjar prostat ini ada juga namanya vesicula seminalis. Nah, apa itu vesicula seminalis? Nah, vesicula seminalis ini adalah kelenjar yang mana dia berpasangan dan terletak di bagian dorsal vesika urinaria. Nah, dia berbentuk oval dan juga memanjang. Nah, vesicula seminalis ini dia mengeluarkan cairan yang kayak fruktosa yang menjadi sumber energi dari sperma. Jadi dia adalah sumber dari sperma ini. Kemudian juga dia cairan ini juga dia disekresikan melalui ductus excretorius. Nah, yang bergabung dengan ductus deferens untuk membentuk ductus ejaculatorius. Dan setelah vesicula seminalis ini ada juga namanya Kelenjar Koper atau glandula bulbourethralis. Apa itu glandula bulbourethralis? Oke, baik. Glandula ini atau kelenjar ini adalah dia berpasangan dan terletak dalam otot perineum. Meskipun ukurannya kecil, kelenjar ini berperan dalam produksi cairan praejakulasi yang membantu melumasi uretra dan menetralkan keasaman yang tersisa dari urin. Nah, lanjut lagi setelah kita membahas organa genital maskulina yang internal dan juga dibantu dengan kelenjar seksnya, kemudian kita akan membahas yakni adalah organa genitalia maskulina yang bagian luar atau ya eksternal. Oke. Nah, untuk organa genitalia maskulina eksternal ini dia yang pertama itu ada meliputi penis. Nah, untuk teman-teman sudah tahu juga kan apa itu penis. Apalagi yang laki-lakinya seperti apalagi itu, yang benar-benar dia laki-laki, bahkan 100% laki-lakinya normal, kita kan tahu. Laki-laki. Nah, untuk penis ini apa sih penis itu? Penis itu adalah organ eksternal utama dalam sistem reproduksi pria. Nah, penis ini sendiri dia terdiri dari 3 bagian. Yang utama itu adalah corpus penis, glans penis, kemudian ada radix penis. Nah, penis ini tersusun atas 2 struktur utama, yaitu ada corpora cavernosa dan juga ada corpus spongiosum. Nah, bisa untuk kita tahu bahwasanya corpora cavernosa itu apa sih, Bang? Oke, corpora cavernosa ini adalah 2 kompartemen silindris seperti itu, dan dilapisi oleh lapisan fibrosa padat yang disebut dengan juga tunicale begini, seperti kalau tidak salah pada testis tadi seperti disebutkan. Kedua korpora ini dipisahkan oleh septum penisnya. Mereka keduanya bertanggung jawab atas ereksi. Nah, jadi mereka ini semacam seperti kayak silinder yang fungsinya bagi penis itu supaya bisa ereksi seperti itu. Yang terjadi pada ereksi ini yakni adalah pengisian darah ke dalam ruang-ruang vaskuler di dalamnya sehingga dia bisa padat seperti itu apabila ereksi, apabila distimulasi seperti itu. Yang setelah dari corpora cavernosa tadi itu ada namanya juga corpus spongiosum. Nah, apa sih corpus spongiosum itu? Nah, corpus spongiosum ini adalah struktur yang dimana ia mengelilingi uretra dan mengandung bagian distal dari penis yang disebut glans penis. Nah, glans penis itu adalah bagian ujung dari penis yang juga dilapisi oleh corona glandis. Nah, struktur ini melingkar di dasar glans. Nah, bagi yang kalian belum tahu, glans ini tuh ya bagian helm. Bagian helm kalau kata-kata orang-orang awam kita. Ya, bagian itu adalah bagian helmnya. Kepalanya lah glans ini, dan ini adalah area yang sensitif apabila dipegang ini sangat menstimulasi organ seksual kalian bagi para laki-laki gitu ya. Nah, lanjut kita habis penis ada apa lagi, Bang, urutannya, Bang? Nah, penis ini
kita merujuk kepada bagian testisnya, tapi testis ini kan bagian dalam. Nah, testis ini nggak mungkin dia tidak ada kantongnya, Pasti gitu kan. ada yang Pasti mengantongi. ada yang mengantongi. Nah, nama kantongnya itu adalah skrotum. Skrotum ini sendiri adalah kantong kulit ya, yang menggantung di bawah penis. Fungsinya untuk melindungi dan mengatur suhu testis. Nah, supaya dia tidak terlalu panas maupun terlalu dingin seperti itu. Suhu dalam skrotum cenderung lebih rendah dari suhu tubuh untuk mendukung proses spermatogenesis yang optimal. Baik. Oke, itu untuk yang bagian eksternal. Dan kita akan lanjut kembali pada organa genitalia feminina. Apakah itu? Baik, organa genitalia feminina itu adalah subjek yang mencakup berbagai struktur kompleks yang berfungsi tidak hanya dalam reproduksi, tetapi juga dalam hubungan seksual. Nah, keseimbangan hormonal dan kesehatan secara keseluruhan berdasarkan Atlas Anatomi Sobota. Bahwasanya anatomi ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama, organ genitalia eksterna dan juga ada organ genitalia interna. Berarti sama kayak sama organ pria reproduksi tadi, kan? tapi ada beberapa bagian dari antara organ reproduksi pria dan wanita yang berbeda. Ya, bukan beberapa lagi, tapi emang hampir keseluruhannya, tapi ada berbeda. yang sama juga. Oke, baik, kita akan masuk pada organa genitalia eksterna. Nah, ini tuh meliputi semua struktur yang terlihat di luar tubuh seperti itu. Nah, dan berfungsi untuk aktivitas seksual dan juga melindungi organ-organ internal yang lebih sensitif tentu saja. Nah, kemudian untuk yang eksternal ini adalah mons pubis Atau juga bisa dilihat mons mons penis. peris. Ya. Apa sih mons pubis itu? Nah, mons pubis ini adalah tonjolan lemak yang mana dia terletak di anterior symphysis pubis, yakni di atas tulang pubis setelah pubertas. Area ini biasanya ditutupi oleh rambut kemaluan yang tumbuh seiring dengan peningkatan hormon estrogen. Nah, secara fungsional, mons pubis ini bertindak sebagai bantalan yang melindungi tulang pubis dan jaringan di sekitarnya dari rasa trauma, dari atau gesekan, ataupun dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selama hubungan seksual, dalam konteks hubungan seksual, dan lapisan lemak yang terdapat di dalam juga berperan dalam memberikan bentuk yang khas pada area genitalia eksterna wanita. Kemudian ada namanya vulva. Vulva ini bisa dilihat pada gambar gitu kan. Ini mencakup labium maius, labium minus atau labia majora, labia minora, dan klitoris, vestibulum vagina dan juga ostium vagina. Oke, baik. Kemudian vulva ini saya jelaskan dari labia mayora atau yang bagian terluar terlebih dahulu ya. Nah, labia mayora ini adalah dua lipatan kulit besar yang membentang dari mons pubis hingga ke perineum. Struktur ini mengandung lapisan lemak kelenjar sebasea yang menghasilkan minyak dan juga kelenjar keringat. Di bagian luar, labia mayora ini ditutup oleh rambut, sedangkan permukaan dalamnya lebih halus dan lembab. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, fungsi utamanya ini apa nih labia mayora ini? Nah, fungsi utama dari labia mayora ini apa sih teman-teman? Nah, fungsi utamanya ini adalah yaitu untuk melindungi organ-organ genitalia yang lebih dalam seperti labia minora, klitoris, dan juga vestibula. Nah, labia majora ini memiliki peran dalam menahan kelembapan juga di area genital atau area daerah kelamin dan juga membantu mencegah masuknya patogen ke dalam vagina. Itu fungsi dari labium majora. Ya, labia mayora atau labia majora. Oke, dan kemudian kita dari luar kita akan menuju ke bagian yang lebih dalam, yakni adalah labia minora. Nah, labia minora ini merupakan dua lipatan kulit. Nah, tapi dia lebih kecil dan lebih halus dibandingkan labia mayora. Nah, labia minora ini terletak di dalam labia mayora mengelilingi vestibulum vagina yang merupakan area di mana uretra dan vagina terbuka. Labia minora sendiri memiliki banyak pembuluh darah dan ujung saraf gitu, membuatnya sangat sensitif terhadap rangsangan pada bagian anterior. Nah, untuk labia minora juga kan dia bisa bertemu dan juga membentuk prepusium klitoris atau penutup klitoris. Nah,
dan frenulum juga dan frenulum klitoris juga jaringan yang menghubungkan labia minora dengan klitoris. Nah, labia minora ini membantu melindungi klitoris, uretra dan vagina serta memainkan peran penting dalam respons seksual, termasuk ereksi labia yang terjadi selama rangsangan seksual. Kemudian ada yang namanya klitoris. Nah, kalau kita di pria itu namanya adalah glans penis. Nah, glans penis itu kan fungsinya dia lebih ke kayak tempat untuk supaya yang sensitif ya, supaya dirangsang secara seksual. Nah, hal ini juga sama dengan klitoris. Nah, klitoris ini organnya kecil pada vulva, pada kelamin wanita. Tapi sangat penting yang terdiri dari jaringan erektil seperti itu yang membantu untuk ereksi seperti itu. Klitoris ini dianggap sebagai analog dari penis pria seperti itu. Karena keduanya berasal dari struktur embrionik yang sama dan memiliki jaringan yang serupa, termasuk jaringan cavernosum yang dapat mengalami ereksi seperti yang saya bilang tadi. Kebanyakan berbeda ya. Berbeda. Tapi ada yang sama. Nah, maksud saya ini adalah klitoris ini. Karena dianalogikan sebagai penis pria dan emang secara embriologi itu sama seperti itu awalnya, tapi ujung-ujungnya berbeda kan, tapi fungsinya sama untuk sebagai tempat rangsangan. Nah, klitoris ini terletak di atas uretra ya, terdiri dari glans atau kepala klitoris, tubuh klitoris dan dua crura atau kaki klitoris yang memanjang dari ke arah dalam seperti itu. Bagian yang terlihat dari luar adalah glans klitoris yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual seperti glans penis tadi. Nah, untuk selama rangsangan seksual ini kan harus dilihat juga karena klitoris kan akan mengalami ereksi dan juga meningkatkan sensasi dan respon seksual. Seperti itu. Kemudian kita akan menuju ke dalam lagi, yakni adalah vestibulum vagina. Apa itu vestibulum vaginae? Vestibulum vaginae itu adalah area yang berbentuk oval yang terletak di antara labium minora. Di dalam vestibulum dia terdapat dua bukaan. Nah, ada yang bukaan pertama yaitu uretra atau orificium uretra externa, dan juga yang terletak di anterior yaitu orifium vagina yang terletak di posterior. Nah, vestibulum juga mengandung dua pasang kelenjar. Apa aja itu kelenjarnya? Nah, itu ada namanya kelenjar skene atau parauretral yang mengelilingi uretra dan kelenjar Bartholin yang terletak di dekat orificium vagina. Nah, kelenjar Bartholin ini apa sih hasilnya nanti? Nah, kelenjar Bartholin ini dia menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai pelumas selama hubungan seksual. Jadi ibaratnya saat hubungan seksual itu nggak kasar-kasar amat, jadi ada pelicinnya. Nah, pelicin ini dipicu oleh rangsangan seksual seperti itu. Jadi dia sebagai pelumas. Nah, dia yang membantu mengurangi gesekan atau mempermudah penetrasi. Ya seperti yang katakan tadi ya, karena kasar dia akan bisa melakukan gesekan, tapi karena dia diberikan rangsangan gitu dan diberikan pelumas, maka dia menghindari namanya gesekan tadi. Nah, setelah vestibulum vaginae ada apa aja lagi, Bang? Nah, ada yang namanya lubang yang menuju ke vagina, ke bagian interna sudahnya kita bahasanya. Nah, ini adalah ostium vagina. Ostium itu adalah lubang vagina. Oke, baik. Ostium vagina adalah permukaan vagina yang terletak di bagian posterior vestibulum vagina. Di sekitar ostium ini, pada beberapa wanita yang belum mengalami hubungan seksual atau tindakan medis tertentu, terdapat selaput darah atau hymen. Hymen ini apa sih sebenarnya? Dia ini adalah selaput tipis seperti itu, yang sebagian menutupi pembukaan vagina. Meskipun bentuk dan ketebalannya bisa bervariasi antar individu seperti itu, berbeda-beda lah bahasanya di antara satu perempuan dan juga perempuan lain seperti itu. Hymen dapat robek secara alami selama aktivitas fisik yang intens atau selama hubungan seksual pertama gitu. Meskipun hal ini tidak selalu terjadi. Kemudian kita akan masuk ke organ genitalia interna. Nah, ini adalah organ genitalia yang dalam. Organ genitalia interna itu adalah struktur yang dimana dia terletak di dalam panggul dan tidak terlihat dari luar. Namanya juga kan organ genitalia interna, berarti bagian dalam. Nah, organ ini memiliki peran utama dalam proses reproduksi dan juga menstruasi serta kehamilan. Dia tentang urutan dari organ genitalia interna. Dari
Yang pertama itu ya pasti kita tahu semua kan, ada vagina. Nah, vagina itu apa sih bang? Untuk menurut orang-orang yang belum tahu apa vagina itu adalah saluran muskular yang mana menghubungkan vulva dengan uterus. Secara anatomis, vagina ini terletak antara uretra di depan dan rektum di belakang. Apa sih fungsinya bang vagina ini? Nah, vagina itu merupakan saluran ya, dari yang bagi perempuan dan juga sebagai laki-laki kita tahunya ini saluran yang terjadi pada saat menstruasi ini, tempat penetrasi selama hubungan seksual dan juga jalan lahir saat persalinan. Jadi ya vagina ini salur lah yang menghubungkan bagian uterus ke vulva seperti itu ya. Jadi vagina ini seperti yang disebutkan menuju ke uterus. Nah, ini dijelaskan. Nah, apa aja sih uterus itu dan di mana sih uterus itu? Nah, uterus itu adalah organ yang mana dia berbentuk seperti buah pir. Kalau teman-teman tahu buah pir, mungkin itulah kayak gambaran bentuk dari uterus itu. Nah, kemudian dia terletak di tengah panggul antara kandung kemih di depan dan di rektum belakang. Uterus ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Ada fundus, yaitu bagian berbentuk kubah, dan ada juga namanya korpus, yaitu seperti tubuh uterus, dan juga ada namanya cervix, itu bagian bawah yang sempit. Nah, lapisan dinding uterus ini terdiri dari 3 lapisan lagi. Tadi kan dia terdiri dari 3 bagian utama. Nah, sekarang dia terdiri lagi dari 3 lapisan. Apa aja lapisannya itu? Yang pertama yaitu endometrium, yaitu lapisan yang mana selama siklus menstruasi. Kemudian ada myometrium, yaitu lapisan otot yang tebal dan bertanggung jawab untuk kontraksi selama persalinan. Dan yang terakhir adalah perimetrium, yaitu lapisan yang paling luar yang merupakan peritoneum. Nah, fungsi-fungsi uterus ini apa aja sih bang? Tadi sudah dijelaskan uterus itu apa, dan juga berbentuknya seperti apa, dan juga lokasi di mana, dan juga lapisannya ini terdiri atas apa aja seperti itu kan. Nah, kemudian fungsi utama uterus ini adalah sebagai tempat implantasi embrio gitu, dan juga perkembangan janin serta ekspulsi janin saat persalinan. Setiap bulan ya, endometrium pada uterus ini mengalami perubahan siklik yang berhubungan dengan siklus menstruasi ya. Dan bila tidak dibuahi, apabila tidak terjadi kehamilan seperti itu, lapisan ini akan meluruh dan dikeluarkan sebagai darah menstruasi. Nah, kemudian dari uterus kita lanjut lagi menuju ovum. Nah, tapi sebelum menuju ovum, apa itu? Itu tuba uterina atau tuba fallopi bahasa kita waktu SMA dulu. Nah, apa aja tuh tuba uterina? Tuba uterina ini adalah 2 saluran yang mana dia memanjang dari sudut uterus menuju ovarium. Nah, tuba ini berperan penting juga dalam menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium dan juga menyediakan tempat bagi fertilisasi. Nah, dan juga di mana sperma bertemu dengan ovum. Nah, jadi tempat bertemunya sperma dan ovum di tuba uterina ini. Fallopi ya. Nah, tuba fallopi. Dan juga tuba uterina ini terdiri dari beberapa bagian. Ada infundibulum, yaitu bagian yang berbentuk corong dan memiliki fimbriae yang membantu menangkap ovum. Dan juga ada namanya ampula. Nah, ampula ini adalah bagian yang lebih lebar di mana fertilasi biasanya terjadi. Nah, dan juga isthmus, bagian yang lebih sempit. Nah, selanjutnya itu ada pars interstitialis. Nah, pars interstitialis ini adalah bagian yang menembus dinding uterus. Nah, jadi untuk struktur ini dia dilapisi oleh epitel bersifat. Nah, yang membantu menggerakkan ovum atau zigot yang telah dibuahi menuju uterus. Nah, baru setelah uterina tadi yang disebut oleh Bang Dava, yaitu ovarium. Nah, apa aja ovarium tuh? Nah, ovarium itu adalah 2 organ berbentuk oval. Nah, yang mana dia terletak di kedua sisi uterus. Nah, ovarium itu memiliki 2 fungsi utama. Berarti dia memiliki 2 fungsi. Nah, fungsi utama ini yaitu sebagai gonad, yaitu menghasilkan ovum atau sel telur, dan sebagai kelenjar endokrin yang mana menghasilkan hormon seksual seperti estrogen dan juga progesteron. Selanjutnya bisa Bang Dava, apalagi itu Bang ovarium Bang penjelasannya? Oke, baik ya. Ovarium ini terdiri dari 2 bagian utama, yakni ada korteks
pada lapisan luarnya seperti itu, dan juga bagian medula bagian dalam. Nah, bagian korteks ini mengandung folikel ovarium dalam berbagai tahap perkembangan. Nah, kemudian medula yang bagian dalamnya ini mengandung pembuluh darah, limfatik, dan saraf. Setiap bulan siklus menstruasi yang normal terjadi pada wanita yang belum dibuahi sel telurnya seperti itu ya. Ini salah satu folikel ovarium yang akan matang dan melepaskan ovum dalam proses yang dikenal sebagai ovulasi. Nah, selain itu juga ovarium memainkan peran penting dalam regulasi siklus menstruasi dan mempersiapkan endometrium untuk kemungkinan implantasi embrio. Baru kita masuk ke fungsi. Ya, fungsi-fungsi dari Fungsi seksual seksual pada organ reproduksi pria maupun wanita. Fungsi seksual pada pria itu terutama berfokus pada mekanisme ereksinya dan juga ejakulasi dan orgasme. Nah, fungsi-fungsi ini adalah interaksi antara sistem saraf dan juga pembuluh darah, hormon, dan jaringan otot polos yang terdapat di dalam organ seksual pria. Nah, yang pertama kita jelas itu ereksi. Apa itu ereksi? Itu bahasa istilahnya itu adalah di mana keadaan penis itu dalam keadaan tegang. Tapi saya jelaskan lagi bahwasanya ereksi ini adalah proses di mana penis ini mengeras dan membesar sebagai respon terhadap rangsangan seksual. Nah, proses ini dimulai ketika rangsangan seksual baik visual, baik taktil ataupun kognitif. Jadi yang membuat rangsangan seksual ini banyak contoh-contohnya, seperti kita melihat lawan jenis kita yang menurut kita sesuai dengan hati kita, ataupun kita melihat dari handphone ataupun dari suara-suara bisa juga membuat rangsangan seksual. Nah, rangsangan ini dia memicu sinyal dari otak ke saraf dan menginervasi penis. Nah, ereksi ini terjadi melalui serangkaian, ada serangkaian juga, ada beberapa bagian juga untuk memicu ereksi ini. Yang pertama ada stimulasi saraf. Apa tuh bang stimulasi saraf bang? Oke, kita tahapan ereksi ya. Tahapan ereksi ini kita mulai dari stimulasi saraf yang sendiri, yakni adalah sebuah rangsangan seperti itu. Rangsangan seksual ya, yang menyebabkan pelepasan neurotransmitter, terutama oksidanitrat atau NO. Nah, dari ujung saraf di sekitar jaringan erektil penis seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya ada vasodilatasi. Oksidanitrat tadi menyebabkan relaksasi otot polos di dinding arteriol yang menuju ke jaringan cavernosa atau corpus cavernosum atau corpora cavernosum tadi, cavernosa kalau tidak salah. Dan juga corpus spongiosum di penis. Ini memungkinkan aliran darah yang lebih besar ke dalam jaringan erektil, kemudian dilanjutkan oleh pengisian darah. Nah, dari tadi pengisian darah ini dari yang mengalir ke jaringan erektil mengisi ruang-ruang kecil yang disebut dengan sinusoid seperti itu. Nah, tekanan darah yang meningkat dalam sinusoid menyebabkan penis menjadi tegang dan keras. Nah, dan juga untuk tahapan ereksi selanjutnya ini adalah penutupan aliran keluar darah. Sebagai akibat dari peningkatan tekanan, vena yang biasanya mengalirkan darah keluar dari penis terkompresi sehingga mengurangi aliran darah keluar dan menjaga ereksi. Nah, kemudian fungsi seksualnya adalah selain kita ereksi, apabila distimulasi terus-menerus akan terjadi yang namanya ejakulasi. Nah, ejakulasi ini apa sih? Ejakulasi ini adalah proses di mana semen ini dikeluarkan dari penis. Bukan semen untuk kita menyemen ya, bukan buat bangunan. Bukan buat bangunan. Ini semen. Nah, proses ini dibagi menjadi dua fase utama, yaitu ada emisi dan juga ejakulasi. Nah, itu ada emisi dulu nih. Apa nih fase emisi? Yaitu dimana sperma ini yang dihasilkan oleh testis dan cairan semen yang dihasilkan oleh kelenjar prostat. Kemudian vesicula seminalis dan juga kelenjar Cowper yang sudah tadi dijelaskan di awal-awal. Nah, dia itu bercampur di uretra posterior pada bagian uretra bagian belakang. Nah, proses ini dikendalikan oleh sistem saraf simpatis yang mana dia merangsang kontraksi otot-otot di saluran reproduksi pria. Nah, tadi itu emisi. Kemudian fase ejakulasi gimana tuh? Nah, langsung keluarnya kah bang? Nah, baik. Sebelumnya kita akan jelaskan dulu. Nah, setelah emisi ini ada ejakulasi seperti fungsi seksual utama dari ejakulasi sendiri. Nah, ejakulasi ini adalah fase kedua di mana semen dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Kontraksi ritmis otot-otot dasar panggul
termasuk otot bulbus spongiosus, menyebabkan semen didorong keluar dari penis. Proses ini biasanya bersamaan dengan sensasi orgasme yang merupakan puncak dari pengalaman seksual pria. Nah, sempat tadi disinggung tentang orgasme dari ejakulasi ini, kebetulan mereka terjadi bersamaan. Nah, sebenarnya orgasme itu apa sih? Nah, orgasme ini apa sih? Itu adalah respon fisiologis. Nah, di mana respon fisiologis dan emosional kita ini terjadi bersamaan dengan ejakulasi. Nah, orgasme ditandai dengan perasaan kenikmatan yang intens. Nah, pada kenikmatan intens ini dia disertai dengan apa? Yaitu dengan pelepasan ketegangan seksual. Kemudian juga terakumulasi selama aktivitas seksual. Orgasme ini dipicu oleh rangsangan saraf yang intens, yang mana dia memuncak dalam pelepasan neurotransmitter yang mempengaruhi otak dan sistem saraf pusat. Nah, setelah orgasme apa lagi tuh, Bang? Nah, bagi pria yang tidak tahu, mungkin taunya ya karena kita mungkin atau dari kalian pernah merasakan ejakulasi seperti itu ya. Nah, kemudian ada fase terakhir. Apa itu fasenya? Fasenya adalah fase pemulihan. Setelah orgasme dan ejakulasi, pria mengalami fase pemulihan atau refractory period, di mana mereka tidak dapat mencapai ereksi atau orgasme kembali tuh. Yes. Untuk jangka waktu tertentu. Durasi fase ini bervariasi antara individu dan dapat dipengaruhi oleh usia, kesehatan, dan juga jaringan genital. Dan tingkat rangsangan seksual, mohon maaf. Nah, jadi setelah orgasme itu tidak melulu kita dapat merasakan rangsangan kembali untuk beberapa waktu tertentu ya maksudnya di sini. Nah, kemudian untuk jangka waktu tertentu sendiri beda-beda antara orang. Mungkin bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Dan fase ini bervariasi ya, dijelaskan berbeda-beda antara individu karena dapat pengaruh usia, kesehatan juga tingkat rangsangan seksual tiap orang tentu saja berbeda-beda. Nah, itu tadi penjelasan tentang fungsi seksual pada sistem pria, reproduksi pria. Selanjutnya itu ada fungsi seksual pada wanita. Itu bagaimana aja tuh, Bang? Nah, fungsi seksual wanita ini sebenarnya banyak ya. Dia mungkin lebih kompleks ya mungkin ya. Lebih kompleks karena kalau kita di pria kita merasakan rangsangan, kemudian kita ereksi, kemudian kita ejakulasi dan juga orgasme. Nah, tapi kalau di wanita ini berbeda gitu. Fungsi seksual pada wanita lebih kompleks ya, lebih kompleks. Melibatkan lebih banyak variasi dalam respon dibandingkan pria. Ini meliputi rangsangan seksual, lubrikasi, orgasme, dan resolusi. Proses ini melibatkan interaksi rumit antara sistem saraf, hormonal, dan juga jaringan genital. Tapi di sini kita akan membuatnya lebih simpel aja ya. Nah, baik. Nah, yang pertama nih, rangsangan seksual. Sama seperti pria, wanita juga harus memiliki rangsangan seksual supaya terangsang gitu dalam berhubungan seksual kepada lawan jenisnya seperti itu. Rangsangan seksual pada wanita melibatkan proses fisiologis yang dimulai dengan respons terhadap stimulus seksual ya. Seperti pada pria, rangsangan seksual pada wanita dapat dipicu oleh berbagai jenis rangsangan yang meliputi rangsangan visual seperti kita melihat wanita yang cantik seperti itu. Tapi untuk wanita ini sebaliknya seperti itu ya, untuk melihat hal tertentu yang membuat mereka terangsang ya, bahkan bisa merambah ke hal yang aneh-aneh. Tapi di sini kita anggaplah seperti tertarik kepada lawan jenisnya seperti itu. Ada rangsangan yang didapatkan dari auditori, taktil, dan atau kognitif. Proses rangsangan seksual ini ada beberapa tahapan dan tahapannya antara lain yaitu ada 3 tahapan, yaitu ada vasodilatasi genital, lubrikasi vagina, dan juga pembengkakan klitoris dan labia. Nah, dari yang pertama nih kita jelasin apa tuh vasodilatasi genital. Vasodilatasi genital ini adalah rangsangan seksual yang mana dia menyebabkan pelepasan oksidasi nitrat yang memicu vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Kemudian di organ genital wanita termasuk klitoris dan juga vagina. Kemudian dia meningkatkan aliran darah ke jaringan tersebut sehingga menyebabkan pembengkakan dan juga peningkatan sensitivitas. Kemudian itu ada lubrikasi vagina. Itu peningkatan aliran darah ke jaringan vagina yang menyebabkan transudasi cairan melalui dinding vagina. Kemudian menghasilkan pelumas alami. Jadi untuk
pelumasnya dari vagina ini dia alami ya, bukan pasang-pasangan ataupun yang seperti lainnya pernah ada. Dia memang murni dari tubuhnya wanita sendiri. Kemudian juga dia ini memudahkan penetrasi dan mengurangi gesekan selama berhubungan seksual. Dan yang terakhir yaitu pembengkakan klitoris dan labia. Nah, klitoris dan labia ini minimal membengkak sebagai respon terhadap peningkatan aliran darah, yang mana dia meningkatkan sensitivitas dan respon terhadap rangsangan. Nah, yang kedua apa lagi tuh bang? Nah, yang kedua fungsinya, Bang. ini adalah orgasme, ya. Seperti pria, mereka akan menuju klimaks, ya, bahasanya. Suatu bahasanya mungkin klimaks ini kenikmatan yang hakiki, bukan lagi ya, maksudnya tidak berlangsung lama, ya. Tapi klimaks ini adalah kita merasakan euforia yang sangat seperti itu, merasakan kesenangan yang amat sangat seperti itu ya. Klimaks ini matanya maksimal. orgasme pada wanita adalah puncak dari rangsangan seksual yang intens dan melibatkan kontraksi ritmis otot-otot di sekitar vagina, rahim, dan dasar panggul. Orgasme wanita memiliki ciri khas, yakni antaranya adalah kontraksi otot. Selama orgasme pada wanita, otot-otot di sekitar vagina, rahim, dan anus berkontraksi secara ritmis. Kontraksi ini biasanya terjadi dengan interval sekitar 0,8 detik dan berlangsung selama beberapa detik hingga 1 menit. Kemudian ada pelepasan hormon pada orgasme ini pada wanita. Orgasme wanita juga disertai dengan pelepasan hormon seperti oksitosin dan juga endorfin, ya, hormon yang menyebabkan rasa sensasi senang pada wanita. Bukan cuma di wanita ya, tapi di pria juga. Dan kebetulan di orgasme ini pelepasan hormonnya ini meliputi endorfin pada wanita yang berkontribusi, ya. Hormon-hormon ini berkontribusi pada perasaan relaksasi dan kepuasan setelah hubungan seksual. Nah, dan kemudian adanya variabilitas. Orgasme pada wanita seringkali bervariasi dalam intensitas dan durasi. Dan beberapa wanita dapat mengalami orgasme ganda atau multiple orgasms dalam satu seksi seksual tanpa adanya fase pemulihan seperti yang pria punya. Ya, jadi kalau pria punya masa pemulihan sekali orgasme ada jangka waktu tertentu untuk dapat terangsang kembali dan juga ejakulasi kembali, tapi di wanita tidak ada pemulihan ya. Menurut sumber yang kami baca, yang kami dapatkan, mengalami multiple orgasms, yaitu orgasme berkali-kali dan tidak ada masa pemulihan, dan ini terjadi dalam beberapa kurun waktu seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu resolusi. Apa sih resolusi itu? Nah, resolusi ini ya dimana adalah fase pasca orgasme, dimana tubuh wanita ini kembali ke keadaan normal, jadi kembalilah kepada yang normalnya. Kemudian pembengkakan klitoris, labia, dan jaringan erektil lainnya mereda, sudah pembengkakannya sudah mengempis, dan juga yang lain juga, dan juga aliran darahnya juga kembali normal. Meskipun ada beberapa wanita dapat mengalami periode resolusi yang sangat singkat, jadi cepat itu resolusinya, dan juga ada yang kembali terangsang dengan cepat, karena setiap wanita kan berbeda-beda, bahkan individu ke individu yang lainnya juga berbeda-beda. Jadi wajar jika ada yang terangsang cepat, ada yang tidak, itu wajar. Nah, setiap manusia sejatinya adalah yang berbeda, dan sejatinya manusia adalah yang memahami dengan manusia yang lainnya. Selanjutnya itu sebagian besar ini akan mengalami perasaan relaksasi yang mendalam. Jadi itu tentang fungsi-fungsi seksual pada organ reproduksi wanita. Kami di sini menjelaskan bukan karena kami mengerti dan tahu, tapi kami juga ya sama-sama belajar, dan juga utamanya adalah untuk menyelesaikan tugas ya. Menyelesaikan tugas dari yang terhormat Dr. Abdullah Sekiliandri, MKes. Jadi kami diberi tugas gitu untuk menjelaskan anatomi dan juga fungsi seksual dari organ reproduksi ini sendiri, dan juga sebagai bahan kami untuk belajar seperti itu. Betul. Dan makasih sebesar-besarnya untuk dokter yang telah memberikan kami tugas yang ini, sehingga kami dapat belajar mengenai reproduksi pria dan juga wanita serta fungsi seksualnya seperti itu. Nah, baik,
Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. dan komen. Komen. Kalau sekiranya yang tentu saja di video kami Ada mungkin kesalahan pembacaan, bukan maksudnya menjelaskan. bukan mungkin, tapi ada Jika kesalahan. ada kesalahan Ada saat kesalahan. menjelaskan, Saat menjelaskan. dan juga ada salah kata mungkin saat menjelaskan, bisa di komen. Ya, tapi Tapi kami tetap- harapkan komenan kalian itu bisa membangun lah, jangan tendensinya menghujat. Iya. Intinya jangan rasis. Baik, gua Bang Zen Dan pamit saya undur diri. Dava Brahman pamit undur diri. Wassalamualaikum Terima kasih. Ya. warahmatullahi wabarakatuh.